Malam saudara, sederet isu dan newsmaker menggelinding bak bola liar sepanjang tahun 2025. Bukan tak mungkin, bahkan diprediksi sepak terjang mereka berikut isu yang diangkat akan terus mewarnai tahun 2026. Di 2025, program Kompas TV Dua Arah dan penggantinya Bola Liar menyorot demo tunjangan anggota DPR, lalu soal utang proyek WUSH warisan Presiden Jokowi yang dianggap sebagian kalangan jadi beban ekonomi dan politik Presiden Prabowo Subianto. Program makan bergizi gratis juga disorot luas karena marak kasus keracunan dan anggarannya yang sangat besar. Tak kalah panas, ada isu keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi dengan tokoh sentralnya Roy Suryo dan Jokowi sendiri. Bola Liar hadir spesial kali ini mendatangkan para newsmaker untuk blak-blakan di depan para pemimpin redaksi di lingkungan KG Media, mengobrol dari hal yang paling serius dan dari sisi lain dari sosok mereka. Ada pula pengamat politik untuk mempertajam tangkapan isu terpanas di tahun 2025 maupun 2026. Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, My Sister Tarikan. Sepanjang tahun 2025, sejumlah isu nasional menggelinding jadi bola liar. Sebagian besar diantaranya telah diulas tuntas, sering berlangsung panas di program Dua Arah dan penggantinya Bola Liar Kompas TV. Demo tunjangan DPR yang ditunggangi aksi rusuh dan memakan korban jiwa di sejumlah wilayah di tanah air. Salah satu isu terpanas yang masif diulas. Seharusnya pada saat itu sebelum itu terjadi memang seharusnya ada koreksi bahwa tunjangan itu hanya sekali saja diberikan, menerima aspirasi. Saya kira sih tuntutan tunjangan perumahan ini kan salah satu dari sekian banyak tuntutan yang disampaikan oleh publik. Ada banyak juga kegelisahan lain. Dari demo tunjangan DPR dan kerusuhan, isu menggelinding ke isu kriminalisasi aktivis. Aktivis Del Pedro Marhen dan Laras Faizati yang kini perkaranya disidangkan, dituding menghasut dan memprovokasi demonstrasi. Masalahnya di dalam perkara Mbak Laras ini, antara apa yang diposting dengan apa yang kita lihat dan kita rasakan, itu tidak ada dampak materialnya gitu. Ketika polisi menetapkan seseorang menjadi tersangka, tentunya mereka sudah memiliki bukti-bukti yang cukup. Pemberian abolisi Ketom Lembong dan amnesti ke Hasto Kristianto oleh Presiden Prabowo juga salah satu isu panas di 2025. Menuai polemik karena ada anggapan pemberian abolisi dan amnesti tak semata soal hukum, melainkan manuver politik terhadap lawan politik mantan Presiden Jokowi. Pengadilan Tom Lembong adalah peradilan sesat. Itu perintah Jokowi kah? Saya sudah jelasin tadi, ada lembaganya, itu putusan pengadilan. Penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa agar APBN dipakai menanggung utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH juga bergulir jadi bola liar. Publik pun menduga-duga ada keretakan hubungan antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi. Karena itu, proyek-proyek atau program warisan Jokowi, saya kira ini akan menjadi beban bagi dirinya dan juga beban program nasional selanjutnya. Pak Jokowi retak dengan Pak Prabowo. Pak Jokowi pekong, pecah kongsi dengan Pak Prabowo gitu. Saya jangan-jangan itu bukan analisis, tapi keinginan hati ya. Pak Jokowi dekat dengan Pak Prabowo kan clear. Soal skenario hutang ini akan terus menjadi isu yang terulang, hit and run, kadang hilang, kadang timbul. Tapi karena ini juga menyangkut proyek mercusuar yang terkait dengan pemerintahan Pak Jokowi, saya kira ini akan terus diungkit oleh publik. Isu keaslian ijazah Jokowi jadi isu terpanas sepanjang 2025. Bergulir ke sana kemari dari laporan polisi, sidang perdata, hingga sidang sengketa informasi. Lengkap dengan perdebatan keras berjilid-jilid di media. Bola liar pun bergulir tak hanya soal hukum, tapi menggelinding jauh ke ranah politik. Ya memang kalau fakta harus dikatakan fakta, kalau tidak katakanlah tidak. Buktinya punya Pak Jokowi sudah diverifikasi oleh KPU lolos. Ditambah lagi diverifikasi oleh UGM, kampus yang mengeluarkan langsung lolos juga.
Tapi masih juga ada pihak-pihak yang masih mencoba untuk meragukan itu dan menuduh seakan-akan itu palsu. Berlanjutlah sampai ke soal retaknya sudah di 70%. Nah, termasuk yang ini tadi. Apakah hubungan Prabowo dengan Gibran itu adalah hubungan yang buruk? Sekarang ini saya yakin tidak. Jangan kita terjebak dengan sebuah hayalan bahwa pemerintah kita sedang terpecah nih. Jadi artinya bukan ada dalam biru-biru itu di balik Anda. Pak Jokowi pun itu tidak menyebut warna loh ya. Pak Jokowi pun tidak menyebut. Dia tiba-tiba nyeletuk aja cuk warna biru. Ini konyol banget orang ini ya. Jadi apakah saya ngomong biru itu Demokrat atau Pak SBY? Anda ini ngaco. Kita mendorong, ya apalagi ini pejabat publik, untuk mendorong ya sudah kita harus selesaikan gitu, selesaikan ijazah ini, persoalan polemik ijazah ini, dan melalui jalur hukum bila diperlukan gitu ya, karena itu jalur yang memang disiapkan oleh sistem demokrasi kita. Selesaikan polemik ini di publik sehingga ini tidak menjadi komoditas politik, tidak dimanfaatkan menjadi komoditas politik. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai program prioritas Presiden Prabowo makan bergizi gratis tak hanya jadi isu utama sepanjang tahun 2025, namun juga akan terus disorot di tahun 2026. Jadi yang disorot dari MBG adalah hal-hal yang teknis seperti keracunan. Tentu yang kedua adalah dananya yang cukup fantastis, karena konon di 2026 ini kan kurang lebih ada sekitar 200 atau 300 triliun yang pada saat yang bersamaan di sektor yang lain juga membutuhkan perhatian yang cukup serius. Misalnya soal bagaimana recovery di Sumatera yang dalam banyak hal beberapa waktu yang lalu berharap supaya misalnya dana MBG kemudian sedikit di stop dan kemudian dialihkan. Membuka tahun baru, isu dan tokoh bakal silih berganti di panggung nasional. Sebagian isu nasional sepanjang 2025 akan pupus dengan sendirinya. Namun, sebagian lainnya diprediksi akan tetap menggelinding di tahun 2026 bersama isu-isu baru. Selain isu, sejumlah tokoh di balik narasi dan peristiwa yang menyertai berpeluang tetap akan jadi newsmaker sepanjang tahun 2026. Bola Liar edisi tahun baru tentu dengan narasumber spesial. Saya menyapa Mas Yogi Arif Nugraha, Pemret Kompas TV. Selamat malam Mas Yogi. Salam, Ilona. Mas Amir Sodikin, pemretkompas.com. Selamat malam Mas Amir. Salam, Ilona. Dan Mas Tri Agung Kristanto, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas. Selamat malam Mas Tra. Malam Ilona. Langsung saja kita panggil yang kerap kali jadi perbincangan publik, yaitu Roy Suryo, tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi. Saya selaku pemusik tadi. Oh, pemusik. Iya. Bawaannya besar sekali ya. Apa ini isinya? Isinya, loh ini tulisannya apa? Keyboard. Oh, hari ini mau karaokean? Tulisannya. Jadi biar orang bingung. Biar mas-mas itu juga bingung. Katanya dulu fotografer, kok sekarang jadi pemusik gitu loh. Multi talent gitu. Mas Amir, kita datangkan salah satu sosok yang paling banyak muncul warawiri di televisi, termasuk Kompas TV. Kalau di kompas.com sendiri bagaimana melihat kasus ijazah Jokowi yang dimana berkaitan dengan Roy Suryo? Aduh, sebenarnya ya saya akui ya capek Mas Roy ikutin itu. Iya. Jadi gini, saya juga capek. Tapi penonton nggak capek. Iya, makanya tadi saya deg-degser mau lihat ini apa sebenarnya, apakah ini keyboard ataukah SIM Salabi. Oh, apa itu? Saya sih percaya pasti bukan keyboard. Karena saya tahu Mas Roy tidak main musik. Dan tidak bisa musik. Iya Mas. Jadi ini salah satu yang mungkin nanti ada hubungannya. Jadi saya bawa. Silakan. Terus Mas Amir. Iya. Jadi kami sudah enough gitu ya untuk isu kayak gini, dan harus kami akui bahwa sebelumnya Jokowi itu namanya sayup-sayup. Dan saat yang bersamaan Roy Suryo itu namanya juga sayup-sayup. Tiba-tiba ada isu ini, dua-duanya masuk dalam spotlight pemberitaan, masuk dalam panggung besar. Nah, kita berandai-andai ini mau dikasih spotlight atau tidak? Karena kalau dikasih spotlight makin besar. Jadi dalam teori politik, komunikasi politik, ada yang namanya teori untuk mengamplifikasi sebuah kasus tuh ya,
oxygen of amplification. Oksigen untuk mengamplifikasi. Ketika Roy Suryo dikasih spotlight di media massa, itu sebenarnya kita ngasih oksigen kepada Roy Suryo dan kita ngasih oksigen kepada kasus itu. Dan saat yang bersamaan, Roy Suryo sadar betul untuk memanfaatkan media bahwa media akan tertarik dengan isu ini karena terkait dengan nama besar. Kami menyadari itu. Kami ikuti berdasarkan proses yang berjalan secara natural ya. Yang komen-komen kami filter gitu ya, agar ini itu proporsional saja, tidak dilebih-lebihkan. Memang konstruksinya ini sangat mind blowing kalau itu benar yang dituduhkan ya. Saya tidak pengen masuk ke pro atau kontra, tapi saya fokus ke the oxygen of amplification tadi. Bahwa Roy Suryo adalah salah satu yang memberi oksigen kepada kasus ini dan memberi panggung kepada Jokowi. Kita beranggapan bahwa Jokowi akan selesai waktu itu ya. Selesai dalam artian tidak masuk dalam arus pemberitaan yang ini ya, luar biasa besarnya. Tetapi begitu Roy Suryo dan kawan-kawan masuk dengan isu ini, Jokowi kembali comeback ke panggung politik, masuk dalam spotlight media massa besar dan media massa lokal lainnya. Nah, inilah yang saya khawatirkan. Roy Suryo dan kawan-kawan itu memberi oksigen bagi seseorang yang tampil bukan karena misalnya ya prestasi atau apa. Ada hal besar yang perlu misalnya dipersoalkan gitu ya. Entah itu terkait dengan konstitusi, entah terkait dengan misalnya dulu bagaimana kebijakan-kebijakannya dulu dibangun seperti itu. Nah, kami mengkhawatirkan isu-isu yang urgen untuk kepentingan berbangsa ini akan kabur, akan kalah oleh hal yang sifatnya tadi secara administratif, politik dan secara legalitas hukum itu bisa kita simak akhir-akhir ini. Dan dua-duanya ini dapat panggung nih. Nah, tinggal gimana kita ngerem nih Mas Roy Suryo. Ngerem agar substansi besar dalam kepentingan kehidupan berbangsa ini ikut terekspos. Misalnya Mas Roy Suryo jadi relawan ke Aceh, itu kita akan dengan sambil bawa karung gitu ya. Yang tulus lah ya. Biar spotlightnya untuk kepentingan berbangsa itu masuk lagi gitu ya. Yang kami khawatirkan itu biar nggak terjadi gitu ya. Jadi saya tidak tahu ini apa, tapi mudah-mudahan ini adalah hobi baru Mas Roy Suryo yang tahun depan dia bisa ngerem dan bisa tahu kapan harus naik panggung dan kapan harus berhenti. Siap. Gitu. Oke, sebelum dijawab sama Mas Roy, atau mungkin yang maksudnya Mas Amir mungkin bergeser isunya lah karena popularitas sudah tinggi. Pak Roy Suryo ini sudah jadi pusat perhatian, geser dong ke isu-isu yang lebih produktif. Jelas bergeser. Dari isu ijazah Pak Jokowi menjadi isu ijazahnya Gibran. Geser sih. Jadi Mas Yogi, kalau tadi Mas Amir bilang Mas Roy ini justru memberikan panggung politik lagi kepada oksigen baru kepada Jokowi. Bagaimana kalau Kompas TV melihatnya? Ya, kalau dari satu sudut pandang saya melihat bahwa tidak ada satupun minimal dari mulai Presiden Megawati, Presiden SBY dan Presiden Jokowi ya, perbandingannya sama-sama 10 tahun lah SBY dan Pak Jokowi. Itu tidak ada yang setelah lengser itu masih tinggi duitnya. Nah ini Pak Jokowi ini masih tinggi banget. Iya betul ya. Jangan-jangan faktornya karena Roy Suryo CS. Roy Suryo. Jadi kita mesti berhitung ulang ini Pak Roy Suryo sama Pak Jokowi ini berhadapan atau satu gerbong. Gitu kan. Kenapa? Karena dari perspektif lain jadi muncul bahwa Pak Jokowi jadi ada terus di orbit pemberitaan. Yang berikutnya adalah, nah ini baru begini. Kalau Kompas TV melihatnya begini, ya sudahlah. Kalau memang seperti itu yang terjadi, kita nggak bisa mengkonfirmasi. Tetapi yang kita lihat adalah dari perspektif ini perjalanan hukum aja. Kenapa? Karena ada satu pihak Mas Roy Suryo CS menyampaikan ini palsu, kemudian Pak Jokowi juga merespon dengan melaporkan, ya kan? Dan kemudian berkembanglah menjadi satu proses hukum.
Nah, sampai dengan ditetapkannya Mas Suryo sebagai tersangka dan masih bisa senyum-senyum, ketawa-ketawa dan hadir malam ini, itu juga satu pertanyaan gitu. Tapi buat kita begini, publik harus diedukasi bahwa biarkan siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan, dan konteks yang paling baik di antara kegaduhan, keriuhan ini adalah di pengadilan. Jadi kalau Kompas TV melihatnya itu. Jadi kenapa kita nggak berhenti? Ya kenapa? Karena di kepolisian juga berproses, kedua belah pihak juga saling berkomentar, saling menyampaikan pendapatnya. Nah, tidak ada jalan lain kecuali ya di pengadilan kita tunggu. Kenapa? Ketika kasusnya Mas Suryo tidak juga dibawa ke pengadilan, itu juga jadi pertanyaan. Ada apa ini? Kok nggak lari ke pengadilan? Di satu sisi dari Solo, Joko Widodo menyampaikan bahwa saya akan menunjukkan di pengadilan. Nah, ketika Mas Roy Suryo selesai gelar perkara dari Polda mengatakan 99% ini palsu. Ya kan? Secara administratif, penerbit ijazah yang namanya Rektor UGM sudah mengatakan ini sah, betul. Gaduh kan? Tidak akan pernah ada kesimpulan. Nah, satu-satunya jalan menurut kami di redaksi Kompas TV adalah ya selesaikanlah di pengadilan. Bawa ini ke pengadilan sehingga hakim bisa memutuskan di berbagai level. Di situ kemudian kita mengedukasi bahwa mau palsu atau mau asli, biarkan putusan pengadilan. Hari ini biarkan menjadi panggung-panggungnya para pihak, panggungnya Roy Suryo CS dan panggungnya Joko Widodo CS. Saya kira itu. Jadi begitu Mas Roy, kita pun jadi bingung sebenarnya Anda itu lawan atau kawannya seorang Jokowi. Jangan-jangan jadi bagian Pak Jokowi. Jadi kalau di harian Kompas memang sudahlah kita melihat ini sebagai sebuah panggung drama di publik. Ya, kalau dari sisi pemberitaan dan semangat Kompas yang adalah enlightenment, memberikan pencerahan dan kemudian humanisme gitu. Ya sudahlah, kita mendingan menjaga jarak untuk pemberitaan itu, tapi kita mengikuti. Tidak untuk diberitakan, tapi kita mengikuti arah mana gitu. Karena keputusan paling tepat. Karena tidak mau terlibat dalam drama. Dulu mungkin menduga bahwa Mas Roy adalah bagian dari strategi besar tetap menjaga nyala Jokowi. Gitu. Tapi ketika kemudian beralih, kemudian termasuk juga kepada anaknya, Gibran juga dipersoalkan, nampaknya sih enggak sih. Ini dua kutub yang berbeda gitu. Tapi rasanya juga dengan endurance yang cukup kuat begini, pasti Mas Roy dan kawan-kawan tidak sendirian. Oh, ada backingnya maksudnya? Ada backingnya? Nyatanya duduk sendiri. Backing jangan diartikan sebagai bahwa kemudian ada orang kuat dan sebagainya, enggak. Tapi ketika kemudian publik juga memberikan dukungan, itu menjadi backing yang luar biasa. Oke, jadi itu jawabannya tepat. Oh, jawabannya Mas Roy yang jawab. Enggak. Jadi ada dua tadi. Anda sebenarnya teman atau kawannya Jokowi. Lalu kedua, Anda itu kemana-mana kan udah tersangka masih senyum-senyum nih. Ada backingnya nggak sih? Enggak lah, backing saya masyarakat. Backing saya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Jadi kalau tadi statementnya Mas Yogi, Mas Amir dan juga Mas Tera ya, nah, itu saya sebenarnya hanya menjalankan apa yang sudah saya tulis di buku ini, Mas. Jadi itu hanya hak konstitusional dan kemudian rakyat dan hak asasi manusia. Berapa halaman, Mas Roy? Ya? Berapa halaman? Ini 701 halaman. Wow. Jadi kalau ada orang viral itu ya. Betul. Itu ya. Jadi kalau tapi menarik loh, ini 701. Berarti 7 tambah 0 tambah 1 8. Berarti backingnya Pak Prabowo kan? Bisa aja. Yang satu tuh nyempil dikit. Kalau 700 nanti Jokowi 7. Tapi artinya gini, ketika sebelum saya jawab pertanyaan ketika ada orang mengatakan bahwa buku ini nggak ilmiah, hanya asumsi aja. Coba deh tulis gitu loh. Masa ilmiah juga berangkat dari asumsi kok, Mas. Loh, iya. Berangkat dari kekepoan. Kalau adik-adik ini kepo, boleh nulis. Dan kemudian nulis itu juga bisa gaya populer, juga bisa gaya yang sangat detail kayak Resmond ini, rumus-rumus yang ditulis, ya, program yang ditulis itu bisa. Nah, tapi kemudian yang menarik apa? Kalau soal panggung, sebenarnya nggak sama sekali, Mas. Ini terbentuk dengan sendirinya. Ketika kemudian kita challenge dengan adanya temuan-temuan ilmiah, yang saya lakukan itu penelitian ilmiah dari ada sebuah orang mengunggah waktu itu tanggal 1 April Dian Sandi. Kemudian kita teliti, oh ini palsu. Ya, kemudian kenapa saya berani pastikan itu palsu dan 99,9% dan kemudian tidak khawatir? Karena Dian Sandi mengatakan, Mbak Alona, dia mengatakan itu asli. Kemudian sehari berikutnya dia minta izin ke Jokowi kalau itu benar dan Jokowi menjawab, ya itu ijazah, saya memang seperti itu.
Kan lucu kalau kemudian itu kami dikatakan meneliti yang salah. Wong dia udah ngakuin kok. Setelah itu muncul konferensi pers Mabes Polri tanggal 22 Mei. Yang mana ijazah yang ditampilkan pada saat 22 Mei itu keluarin sekarang. Nah, ini dulu ilmiahnya dulu. Nanti banyak ya ininya ya. Nah, kemudian sepertinya. Kan awal masalahnya sebenarnya Mas Amir kalau tadi mengatakan awal masalahnya Jokowi sendiri. Kausa primanya. Ini nggak saya tampilkan hanya di Kompas loh ya. Saya tampilkan langsung di depan bapak-bapak penyidik, di depan gelar perkara. Jadi waktu itu tanggal 2013. Kenapa ini penting bagi Kompas? Karena moderatornya waktu itu Direktur Utama Kompas. Mbak Rosi waktu itu tanggal 26 Juni 2013 di Jogja. Ketika ditanya, Jokowi ditanya, IPK-nya berapa? Ya, Pak Mahfud, Prof Mahfud mengatakan IPK-nya 3,8. Top. Yeah. Kemudian waktu itu ada Buya Safi Ma'arif nggak menjawab, senyum. Jokowi menjawab, Mas Yogi, IPK-nya adalah 2 kurang, nggak sampai 2. Lah itu kita sebagai mahasiswa, mantan mahasiswa, pasti berpikir IP 2 kurang kok bisa lulus ya? Kalau Mas Roy, IP-nya berapa IP-nya? Saya IP-nya 2,7, memang nggak sampai 3. Dari Visipol? Dari Visipol. Ya, saya ngakuin nggak sampai 3. Tapi masih masuk waktu itu kalau menjadi dosen masih masuk. Waktu itu IP 3 itu susah sekali, nggak kayak adik-adik sekarang. Jauh lebih mudah. Loh iya. Mereka juga susah, Mas. Oh susah, tapi artinya sekarang itu kemungkinan untuk mencari referensi jauh lebih gampang. Nah, ketika Dian Sandi kemudian, saya teruskan yang tadi, menampilkan unggahan seperti ini, kemudian bahkan dikoreksi oleh orang yang kemudian sempat bohong di depan publik ya, gitu namanya Andi Aswan. Itu kemudian kita bandingkan juga dengan yang sudah ditampilkan Mabes Polri. Mas, semuanya dan semua audit. Masa seperti ini dikatakan identik sih? Ini orang mata awam saja sudah bisa melihat. Yang di sebelah kanan ini fotokopi, ada lipatannya di tengah. Yang di sebelah kiri ini berwarna, kemudian logo UGM-nya juga beda. Ya, yang satu lebih lebar, yang satu lebih kurus ya. Kok kayak gini identik? Jadi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan ilmiah kayak gitu, Mas Tra, Mas Amir dan juga Mas Yogi, kita kemudian menjawab dalam buku Jokowi's White Paper ini. Itu kemarin di gelar perkara khusus kan sebenarnya sudah ditunjukkan ijazah dari Pak Jokowi, tapi Anda masih nggak yakin itu asli. Sangat Nanti tidak yakin. dijawab, boleh lihat kembali saudara. Dua Newsmaker 2025 belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan. Pak Prabowo yang masih Menhan untuk membangun pilot project itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain. Bola Liar, Jumat 2 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua Newsmaker 2025 belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan. Pak Prabowo yang masih Menhan untuk membangun pilot project itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain. Bola Liar, Jumat 2 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua Newsmaker 2025 belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan. Pak Prabowo yang masih Menhan untuk membangun pilot project itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain. Bola Liar, Jumat 2 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua Newsmaker 2025 belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan. Pak Prabowo yang masih Menhan untuk membangun pilot project itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain. Bola Liar, Jumat 2 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua Newsmaker 2025 belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan.
Pak Prabowo yang masih Menhan untuk membangun pilot project itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain. Bola Liar, Jumat 2 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua Newsmaker 2025 belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan. Pak Prabowo yang masih Menhan untuk membangun pilot project itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain. Bola Liar, Jumat 2 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua Newsmaker 2025 belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus... Mau UGM gelar perkara khusus sampaikan ijazah Jokowi, Anda tetap tidak percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli. Padahal Anda ini bukannya dulu pendukung Jokowi ya? Pendukung tidak, tapi saya memang sempat akan mensukseskan waktu itu disebut program nasional loh ya. Kalau terakhir didenai kalau itu kan swasta enggak. SMK ya, mobil SMK itu dulu memang cita-citanya jadi mobil nasional. Oke. Dan saya sejujurnya saya bilang, kalau itu Jokowi serius mengerjakan itu, dan waktu itu saya bersama Pak Rudi menggarap itu mulai dari Solo ya, FX Rudi. Itu bisa jadi mobil karena Indonesia itu butuh mobil sederhana, Mas. Indonesia itu butuh mobil yang pakai karburator, cukup pakai platina. Ya udah, nggak usah malah, dan itu di angka 50 juta, 60 juta aja bisa. Cuman sayangnya ketika kami sudah sampai mengantarkan mobil yang nyopir SMK tuh aku loh, Mbak, sama Pak FX Rudi sampai Jakarta. Kita tunggu sampai uji emisi, dan uji emisinya sempat gagal kami akui, tapi kemudian kita akali katalit konverternya kita beresin selesai, tiba-tiba ditinggal begitu ada. Saat itulah juga saya menyatakan diri, udah deh kalau ini caranya berarti Jokowi itu hanya numpang SMK untuk kepopuleran dia sampai Jakarta. Saya mundur setelah itu. Dah, jadi nggak anu lagi. Jadi ini ceritanya tuh mirip, Mbak, kalau dalam cerita pewayangan. Jadi isinya bukan keyboard ya. Jangan baru jangan-jangan ini. Nanti ada orang mengatakan, Mas, Roy Suryo itu aneh-aneh punya wayang, tapi Mas Tra tahulah gitu. Kalau di Jogja silahkan berkunjung ke museum wayang. Saya ada museum wayang di Jogja. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, koro-koro. Ya, carito dicerita. Dahulu sempat ada Petruk yang kemudian menjadi raja. Nah, kisah Petruk jadi ratu ini juga berasal dari Solo. Dari tahun 1930-an. Petruk jadi ratu tuh saya kira persis mirip dengan seseorang yang saya nggak tahu siapa ya, karena dia namanya Prabu Kantong Bolong. Kantong kirinya ada 17.000 triliun, kantong kanannya ada 11.000 triliun, dan bolong bocor kemana-mana, ada wis bocor, IKN bocor kemana-mana. Sekarang Petruk jadi ratu itu telah berkembang, kemudian telah berubah menjadi rakyat biasa. Nah, ketika dia menjadi rakyat biasa, truk, kenapa kau masih menyimpan pasukan? Inilah pasukannya Petruk yang banyak sekali sekarang itu. Ya. Nah, ini yang namanya relawan para termul. Itu banyak banget ini sekarang. Ini yang bikin repot. Karena biasanya kalau sudah turun, ya itu turun. Nggak usah ada relawan-relawan lagi. Ini yang bikin rusak negara. Karena kemudian apa? Ini namanya Bathara Guru. Bathara Guru itu, kalau dalam cerita pewayangan itu suhu yang paling tinggi. Bathara Guru saja sekarang banyak profesor-profesor yang mempertanyakan, Truk, ijazahmu tuh asli apa ora aja nih? Ijazahmu tuh bener apa tidak? Dan ketika kemudian kisruh ijazah ini muncullah seorang, nah ini nggak perlu saya jelaskan siapa dia, ya, Kanjeng Raden Multimedia Telematika. Jadi ini yang sekarang kalau pada acara Bola Liar Kompas TV diramalkan, apakah tahun depan 2026 ini masih berhadapan-hadapan? Tergantung. Kalau Petruk masih mengajak gajah-gajahnya, tahu nggak artinya gajah? Gajah itu nggak punya ijazah, ya. Jangan dihubungkan dengan partai loh ya, jangan. Maka ini masih akan terus naik, dan kemudian bumi makin gonjang-ganjing, dan Indonesia nanti akan bahaya kalau dia masih belum jujur dan belum bersifat negarawan. Selesai. Oke, baik. Mas Ra, kasus ijazah Jokowi tampaknya makin panjang, masih panjang. Saya merasa bahwa tahun 2026 pun mungkin juga belum bisa, jadi tidak selesai karena
masih ada keinginan-keinginan untuk memperpanjang proses itu. Oke. Jadi sebenarnya kan ini kasus bisa cepat selesai tuh. Kepolisian segera memproses, mau Mas Roy yang diadili maupun ijazahnya yang diadili. Itu soal kemauan Yang saja. memperpanjang Mas Roy atau lawannya? Ya bisa saya kira Mas Roy pasti pengen cepat selesai kalau Mas Roy gitu. Karena kita ngelihat 2 kasus sebelumnya itu kan cepet banget tuh. Ya kan? Bambang Tri Kemudian dan Bambang Tri sama itu. Gus Nur. Itu cepet sekali. Tapi kalau ini kok enggak gitu. Karena apa? Karena sudah mengarah pada substansi. Tapi Mas Roy tadi dengan wayangnya, saya kira Mas Roy harus belajar lebih dalam lagi. Kenapa? Karena wayangnya dilambangkan Petro tadi nggak cocok. Saya harus menyebutkan ketika setahu saya ketika Pak Jokowi menjadi presiden, maka beliau menggunakan lambang wayang sebagai call sign-nya, namanya Kresna. Ya, Kresna. Dan kemudian itu menjadi call sign-nya Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sangat mengagumi Kresna sehingga pada tanggal 2 Agustus 2019 Pak Jokowi ketika masuk pada periode kedua menggelar wayang kulit di istana, judulnya Kresno Jumeneng Ratu. Dan itu sangat simbolik buat mereka yang belajar Jawa. Oke, baik. Kalau Mas Yogi gimana? Outlook 2026, kasus ijazah Jokowi masih akan terus menghiasi layar kita, selesai di pengadilan apa enggak? Ya, satu harus selesai di pengadilan. Kenapa? Karena kasus ini bukan hanya bicara soal Roy Suryo dan Joko Widodo, tetapi ini sudah melibatkan institusi negara. Kepolisian terlibat, memproses mulai dari penyelidikan sampai penyidikan, bikin gelar perkara. Itu kan satu hal. Yang berikutnya adalah ini sudah melibatkan juga publik. Publik sudah tahu informasi ini. Satu-satunya jalan adalah selesaikan di pengadilan. Jadi dalam konteks ini Mas Roy Suryo pasti percaya diri. Saya pasti bisa membuktikan. Nah berikutnya ya biarkan ini sebenarnya pengadilan yang akan membuktikan. Nah itu yang mesti kita kontrol sebetulnya. Kalau ternyata ada yang ngerem di tengah kok nggak segera P21, nggak segera dilimpahkan, kan patut juga dipertanyakan. Dan itu biasa saja dikerjakan oleh media. Nah jadi bahwa kebetulan ini menjadi seru karena ada seorang Roy Suryo yang dengan segala macam fenomenanya memunculkan macam-macam. Kan kita tahu Mas Roy Suryo ini kan rame di publik mulai dari Menpora. Ya kan, nyanyi Indonesia Raya salah, ya kan? Tapi Mas Roy Suryo masih bisa ketawa-ketawa. Oh iyalah. Kalau nggak salah itu Persija sama Persib bentrok. Jadi harus dihentikan. Jadi supaya nggak udah salah. muncul. Nah hari ini ada nama Roy Suryo yang memang kita bertanya 4 tahun mengaku sendiri, tapi terus-terusan melawan. Di satu sisi pernah cerita bahwa di belakang kesuksesan Pak Jokowi di awal-awal sebelum muncul ke panggung nasional, ada seorang Roy Suryo yang mengendarai mobil SMK dari Solo ke Jakarta. Itu kan juga fakta. Makanya tadi saya bilang, jangan-jangan ini memang berkawan. Kenapa? Karena mempertahankan sampai 2029. Mantan presiden masih ada di orbit pemberitaan nasional. Tapi sekali lagi, kalau dari perspektif Kompas TV adalah tetap melihat ini sampai ke hukum. Karena yang dikontrol bukan mereka berdua, tapi juga institusi negara, institusi penegak hukum. Serius atau tidak menangani ini. Jangan-jangan diperpanjang sampai kepentingan 2029. Mas Amir itu juga nggak? Iya, saya menganggapnya lebih dari itu kekhawatiran kami ya. Kalau kasus ini harus selesai jadi secara hukum, itu ya kita semuanya nggak bisa intervensi. Yang saya khawatirkan adalah 4 tahun nggak selesai-selesai dan orang semua mempertanyakan kewarasan masing-masing. Sebenarnya ijazah Jokowi itu asli atau palsu? Yang tadinya merasa itu asli, kemudian kok gitu ya? Kayaknya menarik juga ya ulasannya Roy Suryo gitu ya. Tapi yang paling saya khawatirkan adalah ketika semua orang mempertanyakan semua kebenaran di muka bumi ini, di Indonesia ini sebenarnya tantangan yang sangat susah untuk penguasa atau untuk pemerintah saat ini ya. Karena apa? Semua hal yang dia keluarkan tentang apapun itu akan dipertanyakan oleh netizen atau warga negara Indonesia. Kalau dalam teori politik, kebenaran faktual itu sangat rapuh. Dan kebenaran soal ijazah palsu atau tidak itu adalah kebenaran bersifat faktual, bukan matematis, bukan saintifik, sehingga kebenaran itu lebih rapuh. Nah, ketika kebenaran itu sangat rapuh dan semua orang bisa mempertanyakan, endingnya itu yang paling bahaya adalah
merusak saraf sensorik kita untuk bisa membedakan benar dan salah. Dan itu sedang terjadi. Ketika pemerintah berargumentasi bahwa penanganan bencana di Sumatera itu sudah sesuai dengan SOP mereka dan pemerintah sudah berupaya sekeras mungkin, publik itu tidak langsung percaya. Demikian sebaliknya, ketika netizen atau ketika orang-orang berbondong-bondong memberitakan apapun dari lokasi kejadian, orang akan tetap skeptis. Itu benar atau tidak. Sensor kita untuk membedakan benar dan salah itu akan semakin rusak. Itu bahayanya ketika model-model seperti ini mempertanyakan semua hal terkait dengan kebenaran itu terus-terus terjadi. Ya. Jadi harus ada yang memfasilitasi kapan ini berhenti, kapan ini selesai, dan kapan kita harus move on dari kasus-kasus yang Ilona, ini. Dan ada satu institusi yang terlibat di sini. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Dia menyampaikan. Rektor manusia, Mas. Tapi yang namanya saya mau bilang, kenapa ini menjadi penting dikontrol? Jangan main-main loh. Universitas Gadjah Mada ini bukan kaleng-kaleng loh. Pertaruhan besar. Iya, tapi memang di Gadjah Mada sendiri juga terbagi-bagi. Nah, ya apapun. Dan yang paling penting, Lisa, sebuah mesin canggih yang namanya LIN, Intelligent Service Assistant, kebanggaan UGM yang harusnya di-launch kemarin. Ketika ditanya oleh masyarakat, Joko Widodo lulusan UGM tidak, menjawab tidak. Nah, di antara kita aja udah ada perbedaan. Maka itulah pengadilan yang harus memutuskan. Itulah kenapa Kompas TV mengawal ini. Karena kita ingin sampai ke pengadilan. Harusnya memang harus sampai pengadilan. Betul. Tapi nampaknya, saya sih merasa nampaknya ada pihak-pihak yang juga tidak menginginkan ini sampai pengadilan. Jadi karena itu saya katakan, sampai dengan tahun 2026 saya nggak terlalu yakin akan selesai. Ya, apalagi kalau kemudian itu diteruskan, Mas Tera tadi sudah sampaikan. Kalau anaknya pun, ya ternyata sekolahnya juga nggak benar. Jadi dinasti ini, itu namanya kong kali kong. Kong kali kong itu dulu ada seorang paman yang kemudian memberikan jalan dengan keputusan MK 90. Ya, ini kalau teman-teman nanti lihat bulan Maret banyak nih kaleng bergambar ini. Ya bayangin aja nih kong kali kong. Ya gitu. Tapi dan terus bahayanya Mbak. Jadi kalau propertinya siap banget kayaknya. Jadi bahayanya kalau terus kemudian gini ya. Kalau terus kemudian ketika tiba-tiba orang kemudian saling beradu ya. Kemudian saling beradu itu mereka saling menimbulkan perpecahan di antara satu dan lain. Itu bisa jadi nanti memang tidak clear, Mbak. Dan bahayanya, sekali lagi bahaya, itu bisa jadi Indonesia akan terbakar, Pak. Wah, ini. Jangan dong, kalau bisa jangan. Kalau Indonesia terbakar, makanya jangan. Lebih baik jadi bunga. Terima. Kita tunggu hasil pengadilan biar tidak berlarut-larut. Terima kasih Mas Roy. Terima kasih. Pada hadiran. Terima kasih bunganya. Pasti berlarut-larut. Jangan sampai. Dan saudara, ada satu lagi newsmaker paling diperbincangkan sepanjang tahun 2025. Dia menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Siapa dia? Sang newsmaker bicara dari A sampai Z. Sesaat lagi tetap di Bola Liar. Dua Newsmaker 2025, belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan. Pak Prabowo yang masih Menhan untuk membangun pilot project itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain. Bola Liar, Jumat 2 Januari, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua Newsmaker 2025, belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan. Pak Prabowo yang masih Menhan untuk membangun pilot project itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain. Bola Liar, Jumat 2 Januari, pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Dua Newsmaker 2025 belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan. Pak Prabowo yang masih Menhan untuk membangun pilot project itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain. Bola Liar, Jumat 2 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua Newsmaker 2025 belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan. Pak Prabowo yang masih Menhan untuk membangun pilot project itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain. Bola Liar, Jumat 2 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua Newsmaker 2025 belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan. Pak Prabowo yang masih Menhan untuk membangun pilot project itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain. Bola Liar, Jumat 2 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua Newsmaker 2025 belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan. Pak Prabowo yang masih Menhan untuk membangun pilot project itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain. Bola Liar, Jumat 2 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua Newsmaker 2025 belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan. Ya, Anda kembali menyaksikan Bola Liar. Sejumlah isu kami pantau selama 1 tahun, salah satunya terkait dengan makan bergizi gratis. Saya tanya ke Mas Yogi dulu, Mas Yogi, bagaimana kita melihat makan bergizi gratis merupakan proyek prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Namun sejalannya waktu ada aja kendala, ada kritik dari luar, tetapi pemerintah memastikan bahwa program ini harus tetap jalan. Ya, makan bergizi gratis itu kan dari sisi media ya, jadi idola pemberitaan lah. Tentu banyak faktor. Dasarnya adalah pertama ini program pemerintah di saat Presiden Prabowo pertama kali dilantik sebagai presiden. Pasti akan jadi perhatian. Yang kedua, kemudian semua ruang redaksi termasuk Kompas TV melihat bahwa program ini kira-kira implementasinya seperti apa. Karena bagi kami niat baik saja tidak cukup. Ya. Jadi bagaimana tata kelola, bagaimana implementasinya juga harus clear. Kenapa? Karena satu, ini menggunakan anggaran negara. Ya. Kedua, perlibatan publik dan partisipasi masyarakat harus muncul. Nah, yang berikutnya adalah jauh-jauh hari kami sudah memantau bahwa program ini tidak hanya bicara soal meningkatkan sumber daya manusia dari sisi gizi, tidak hanya mencegah stunting, tetapi juga ada efek ekonominya. Ada efek pemberdayaan UMKM. Di situ kita bicara soal rantai pasok dan sebagainya. Poin-poin ini yang kita lihat. Tentu di awal kita sangat menyambut positif. Karena memang harus diakui bahwa dalam konteks pemenuhan gizi dan masa depan SDM di Indonesia, kita melihat banyak kekurangan. Ya. Karena itu ketika program ini pertama kali diluncurkan, kita sambut baik. Paling tidak kita melakukan breaking news sepanjang hari. Ketika program ini di-launching di tanggal 2 Januari 2025. Nah, tapi bukan kemudian meniadakan bagaimana kerja-kerja jurnalistik di lapangan. Ketika ada hal yang menyangkut dengan keamanan pangan, yang kita sebut dengan keracunan, pasti kita expose. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi kepada pemerintah bahwa itu tadi, niat baik saja tidak cukup. Sehingga harus disampaikan apa yang terjadi di lapangan. Agar apa? Agar ada perbaikan. Pemerintah harusnya menempatkan media
dalam konteks kerja-kerja profesional jurnalistik itu sebagai bagian dari upaya untuk mengontrol. Karena saya yakin siapapun inisiator dari program ini pasti ingin ujungnya baik. Ya. Begitu. Ya, tidak cukup niat baik, tapi tentu transparansi yang kita butuhkan. Kita langsung undang newsmaker pada malam hari ini, ada Pak Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional. Mantap. Halo Pak, terima kasih. Selamat datang, silakan duduk di kursi panas. Berhadapan dengan pimpinan KG Media. Pak Dadan, tadi sudah mendengarkan apa kata Mas Yogi bahwa MBG program yang bagus, niat mulia saja tidak cukup Pak. Kita butuh transparansi di lapangan. Bagaimana Anda menjelaskan itu kepada media dan juga masyarakat? Ya, saya kira sekarang salah satu program yang diketahui banyak orang, bahkan semua orang terlibat, program MBG. Bahkan sekarang itu ada fenomena di Lumajang. Ada satu desa, masyarakatnya berembuk 60 orang iuran membangun SPPG. Yang pertama. Satu lagi ada ketika SPPG harus berdiri, kemudian di belakangnya ada kandang kambing. Dan itu kan tidak boleh. Nah, sekarang masyarakat berembuk, ini di Lumajang juga. Kemudian sepakat dan berani mengeluarkan uang untuk memindahkan kandang kambing dibanding menolak SPPG. Kenapa begitu? Karena mereka sekarang sudah tahu, satu SPPG berdiri, maka 50 orang bekerja, masyarakat sekitar. Kemudian 15 supplier dibutuhkan, mulai dari beras, minyak, telur, ayam, daging, bumbu, dan lain-lain, sayuran dan buah. Setelah itu, seluruh produk di daerah itu bisa dibeli. Karena satu kali makan saja butuh 200 kg beras kan. Kalau masak lele itu 3.000 lele, nah itu butuh 2 kolam bioflok. Jadi masyarakat sudah tahu bahwa dia di situ nanti bisa membangun kewirausahaan. Jadi program MBG ini tadi yang disampaikan sebelumnya, niatnya baik itu nggak cukup. Kita butuh transparansi. Pak Dadan sendiri pasti punya catatan banyak problem di lapangan dan salah satunya ini saya ke Mas Tra. Kalau gitu, Mas Tra, di hari libur nanti anak-anak tetap bisa menerima MBG katanya. Ini bagaimana kita redaksi melihat kan anak-anak libur, kenapa MBG tetap harus disalurkan? Penting atau tidak? Tapi libur kan tetap butuh makan anak. Ya butuh sih. Tapi kalau misalnya orang liburan, misalnya orang rumahnya nggak ada. Ya itu mekanisme distribusi kan. Yang pasti teman-teman di Badan Gizi sudah mengaturnya kayak apa. Ya kalau misalnya nggak bisa dijangkau mungkin diganti mentahan aja. Nggak ada. Aja, kita gitu. Program makan bergizi gratis bukan program tapi gini Pak Dadan dan Ilona, saya setuju dengan Mas Yogi tadi. Tapi buat saya MBG itu adalah program pemerintah yang paling transparan menurut saya. Kita tahun depan bisa melihat dengan benar atau tidak benar itu dijalankan. Karena MBG menurut saya bukan hanya sekedar makan bergizi gratis, tapi MBG itulah membuat bocah-bocah gemuk. Membuat bocah-bocah gemuk itu tapi gemuk sehat gitu. Indikatornya gemuk berarti Mas. Ya, indikatornya gemuk. Tahun depan 2026 kita lihat apakah anak-anak yang dulu stunting, anak-anak dulu yang kurang gizi, setelah menikmati MBG itu mereka jadi gemuk atau enggak? Jangan sampai Pak Dadan, kemudian MBG-nya berubah jadi MBO, membuat bocah-bocah obesitas. Itu sama bahayanya juga. Jadi menurut saya ini adalah program yang paling terbuka sebenarnya ngukurnya. Publik bisa melihat apakah anak-anak ini sekarang menjadi gemuk sehat. Ya. Jadi MBGS Pak, gemuk dan sehat. Rasanya setahun, pengalaman saya sih, setahun saya bisa naik 5 kilo. Jadi begitu saya pengalamannya Mas Tra. Jadi kita lihat itu paling terbuka loh Pak ya. Karena kalau sampai kemudian nanti berapa juta anak ini ternyata masih tetap stunting, masih tetap jejak kurus, sudah diberikan MBG, Pak Dadan langsung kelihatan tuh. Saya jelaskan liburan di hari libur dikasih ya. Kita kan menyasar utamanya ibu hamil, ibu menyusui anak balita. Mereka kan tidak sekolah. Mereka butuh makan tiap hari. Dan jangan lupa, 1.000 per hari pertama kehidupan. Ini adalah golden time. Cuma 1.000 hari. 1.000 hari itu yang akan membuat seperti adik-adik sekarang berdiri jadi pakai jaket. Karena disitulah stunting diatasi, kecerdasan didorong supaya
otaknya berkembang dengan baik. 1000 hari pertama. Jadi kita tidak akan stop untuk memberi makan ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, karena Pak Presiden tuh memikirkan anak-anak mulai dari dalam kandungan. Nah, kemudian bagi anak sekolah itu opsional. Bagi yang ingin datang ke sekolah, ketika delivery-nya ke sekolah, silakan ambil, karena kita hanya boleh mengirim maksimal 4 hari, ya kan? Kalau yang mau liburan silakan liburan, karena itu kan artinya menunjukkan kemampuan orang tua yang tinggi kan. Tapi jangan lupa di desa-desa anak-anak nggak kemana-mana kalau liburan. Dan kemudian kita sedang memikirkan sistem delivery-nya tidak ke sekolah, tapi bisa saja di kampung-kampung itu mungkin ada 1 RT atau 1 RW anaknya 10, ya itu titiknya di situ nanti diambil. Oke, baik. Itu kayak Kompas. Apa? Jadi mungkin Badan Gizi Nasional bisa kerjasama dengan sirkulasi Kompas. Ketika liburan, koran-koran Kompas yang mestinya diantarkan ke rumah pelanggannya, karena dia libur, dia kasih alamat, kita kirim ke tempat itu. Tempat dia libur. Jadi, kerjasama kita bisa, Pak. Jadi BGN belajar sama Kompas ya? Oh iya. Atau salah pikirnya sama. Oh ya. Baik, Mas Amir, soal pemberitaan MBG kita kan cukup rajin karena ini berkaitan dengan anggaran sangat besar ke program ini. Jadi sentimen pembaca Kompas.com selama ini seperti apa ke program MBG dari A sampai Z, termasuk yang baru ini banyak menimbulkan pertentangan ya di publik soal MBG tetap dikirim saat anak-anak libur. Iya ya, sebenarnya sentimennya itu masih mengarah ke pengkritisan bagaimana MBG itu terutama ya dikelola, terutama dari level dapur gitu ya, kita sudah tahu lah, ada aja ya kasusnya ya. Nah sebenarnya kita pengen bahwa transparansi yang disebutkan Mas Yogi tadi betul-betul bisa diimplementasikan di level BGN sampai ke bawah dengan perangkat-perangkat yang sudah disiapkan sama BGN. Saya pasti sudah ada di BGN Pak ya. Misalnya tim investigasi itu sudah ya Pak ya terbentuk ya. Nah, akan sangat menarik kalau hal-hal yang terkait dengan misalnya peristiwa entah itu keracunan atau peristiwa komplain dari masyarakat atau mungkin rame di medsos, itu tuh dari BGN ada tim yang merespon dan kemudian highlight ini ke misalnya minimal laporan ke nasional, dan itu ketika ada media yang bertanya mengkonfirmasi itu BGN harus ready. Agar apa? Agar hal-hal yang sudah dilakukan oleh BGN itu kami tahu dan kami bisa memberitakannya. Kalau nggak kayak gitu, hak masyarakat atas informasi terkait good governance-nya BGN yang sedang dijalankan, dan setiap saat atau setiap hari bahkan setiap menit itu misalnya berubah, diperbaiki atau misalnya ada modifikasi dan itu menuju ke arah yang lebih baik, itu terinformasi dengan baik. Dan sekarang memang belum terinformasi dengan baik. Itu yang membuat sentimen itu lebih ke negatif. Sebenarnya lebih ke bagaimana menginformasikan ini ke publik, karena beberapa hal sensitif misalnya terkait dugaan keracunan misalnya, atau dugaan dia mengelola SPBG yang tidak proper. Walaupun dia proper, ketika ada wartawan misalnya datang, SPBG itu takut. Tuh, Pak Dadan, memang harus komunikasinya itu tolonglah dilancarkan dikit. Kayak ngumpet-ngumpet aja gitu kelihatan. Sekarang apa sih isu yang tidak dijawab oleh Badan Gizi Nasional? Tapi ini kita mesti butuh nih Pak ada bahkan bahkan satu-satunya kementerian yang memiliki atau badan memiliki sahabat gizi 127 24 jam, tanya apa saja hanya Badan Gizi Nasional. Pak Dadan main golf aja sudah dijawab sama Dadan ya. Ya kan? Itu appreciate ya. Satu-satunya badan yang memiliki ya itu bagian pelaporan sahabat gizi 127 24 jam, tanya apa saja silakan. Coba kalau nggak percaya telepon sekarang pasti dijawab. Tidak ada isu di Badan Gizi Nasional yang dibiarkan, pasti dijawab. Tidak ada isu di Badan Gizi Nasional yang tidak diselesaikan. Kita tahu ya, September itu kasus kejadian gangguan pencernaan di SPPG itu ada 67, naik ke 85 di Oktober, turun 40 di November. Itu artinya kan diselesaikan. Sampai hari ini sudah 23 hari, masih tersisa 5. Ya kan, target kita
nanti tanggal 8 kita akan mulai di tahun 2026 tanggal 8 nol kejadian karena sudah kita selesaikan. Anda memastikan semua ditindaklanjuti, tapi tadi karena Pak Dadan yang bilang sendiri bahwa semua dijawab, tadi disinggung sedikit sama Mas Samir, katanya Bapak kan main golf kemarin. Bisa dikonfirmasi Pak, itu Gini, main dalam rangka apa ya? Yang viral Pak? Dari tahun 2007 sudah main golf. Jauh sebelum saya jadi pejabat. Dan saya itu kenapa main golf, karena satu-satunya olahraga yang dibolehkan oleh istri ya golf. Saya berusaha main bulu tangkis, disembunyikan raketnya. Saking sayangnya istri saya sama saya, karena takut kan. Nah kemudian di olahraga saya itu tinggal golf, jalan kaki, sama fitness. Itu yang bisa saya lakukan. Dan kemudian saya kenapa bisa main golf, karena saya kan dosen ya. Jadi ketika main golf tidak hanya sekedar main golf, tapi juga memvideokan orang-orang main golf. Jadi saya sebetulnya disebut di antara golfer itu coach. Oh gitu. Tapi soalnya gini Pak, ada yang kait-kaitkan bencana Sumatera dengan kok ini kepala BGN main golf. Kebetulan pada tanggal 14 Desember itu sebetulnya agenda rutin kita setiap tahun ada PGIPB Championship di setiap tahun, karena kita kan berkumpul ada sekitar 400-600 orang alumni IPB yang selalu bersilaturahmi. Nah kebetulan tanggal 14 itu mengadakan turnamen charity ya untuk menggalang dana beasiswa bagi, kan sekarang banyak nih yang di Aceh sedang kehilangan rumah, kemudian properti, orang tuanya kan tidak mampu lagi kirim uang ke IPB. Nah mereka yang kuliah di IPB kan harus kita handle, ya. Harus kita kasih makan juga, karena mereka kan sudah tidak dapat kiriman dari orang tuanya di sana kan. Kemudian biaya kelanjutan pendidikannya juga harus ada. Alhamdulillah kita kemarin itu bisa mendapatkan 250 juta untuk beasiswa itu, dan kemudian 200 juta untuk dikirim ke Aceh. Nah sekarang tim kita sudah ada di Aceh, bahkan mungkin di Aceh itu kalau Mbak Ilona ke sana cari internet, itu internetnya Starlink yang disiapkan oleh PGIPB ke turnamen kemarin di Sentul itu. Apa yang paling dilihat oleh masyarakat, outlooknya paling disorot oleh masyarakat? Ya sekali lagi ini soal keamanan pangan. Banyak kasus keracunan Pak di beberapa daerah. Yang paling heboh itu kan di Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat. Saat itu kita breaking news harian dan kita concern betul. Nah, sehingga saat itu kerja kami adalah segera mencari ruang-ruang konfirmasi. Kenapa ini terjadi? Tapi begini, ada satu hal yang paling penting bagi kami adalah Pak Dadan, ketika kita tahu atas apa yang terjadi di tahun 2025, tentu hal-hal yang negatif, dan itu kan sudah diprediksi. Yang paling penting adalah apa yang akan dilakukan dan antisipasi apa yang akan disiapkan oleh BGN untuk tahun 2026 agar apa yang terjadi di 2025 tidak terulang. Itu paling penting. Yang kedua, kita harus paham kalau ada kekhawatiran dari para orang tua, karena bagaimanapun satu peristiwa di sebuah daerah diberitakan kemudian anak keracunan menimbulkan ketakutan, itu tidak bisa dihindari. Ketakutan orang tua, ketakutan masyarakat yang seharusnya mereka menerima dengan baik karena terjadi keracunan kepada anak-anaknya, itu juga harus dijawab Pak. Sehingga saya membayangkan, menarik juga ya, dari target 18.000 SPPG 2026 akan tambah berapa? 25.000 ya Pak kira-kira SPPG. Kan kemudian pertanyaannya adalah bagaimana ya BGN ini mengelola ini. Kita tahulah kompleksitasnya. Tetapi kita juga boleh berharap bahwa karena ini dibiayai oleh negara, karena ini menjadi program prioritas dari Presiden, tentu pelaksanaan juga harus prioritas. Eksekusinya harus prioritas. Sehingga tolong dipahami jika publik itu sedikit agak sensitif, bahkan sensitif ketika ada hal-hal yang keracunan. Dan tidak bisa dijawab dengan bahasa bahwa dari 20.000 keracunan satu masa diramein. Bukan itu isunya Pak, karena kami ingin kesuksesan ini utuh gitu. Supaya apa? Supaya makin lama makin clear persoalan ini. Misalnya bagaimana pelibatan publik dalam hal SPPG. Karena isu yang muncul adalah ini dikelola oleh beberapa kelompok gitu. Itu juga harus dijawab. Yang kedua, bagaimana variasi menu. Yang berikutnya adalah bagaimana soal keamanan pangan. Dan yang tidak kalah penting soal rantai pasok. Karena kan target dari MBG ini kan menyeluruhkan Pak, bertahap. Kenapa kita menyampaikan itu? Karena di awal kita sempat bertanya, kenapa
program dengan program masif ini dengan biaya besar, apalagi jadi atensi presiden. Ini satu hal lagi nih Pak, atensi presiden itu tidak ada piloting. Kenapa serempak waktu itu Pak 2012? Saya bilang ini berani sekali. Nah bahkan ketika terjadi sesuatu ada beberapa hal yang negatif kan tentu kita balik bertanya. Jadi sekali lagi kacamata ruang redaksi Kompas TV melihat bahwa ini program bagus. Tetapi memang harus betul-betul dilaksanakan bagus. Kenapa? Ini prioritas presiden, Pak. Kalau ada program yang besar dan kemudian yang saya dengar ini kesayangan presiden, tentu kepala BG ini juga kesayangan presiden, gitu kan? Itu juga harus betul-betul. Nah, dalam konteks itulah harus dilihat. Nah, saya mau tanya ini mumpung ketemu Pak Dadan. Ketika pemberitaan ini terutama soal keracunan dan jadi atensi Pak Presiden Prabowo, saya pengen tahu Pak Dadan pernah nggak misalnya ditegur guyon atau ditegur beneran marah oleh Pak Prabowo dalam konteks ini? Saya ingin tahu aja nuansanya Pak. Jadi ingin membaca seberapa emosional Pak Prabowo ini terhadap program ini. Karena yang kami dengar kan ini program yang sangat disayang oleh Pak Prabowo. Soal makan bergizi gratis dan soal sekolah rakyat. Tentu yang lainnya juga penting. Tapi soal ngasih makan ini buat Pak Prabowo ini sangat emosional. Pak Dadan pernah ditegur nggak Pak? Nggak apa-apa Pak, biar kita dengar juga. Gitu. Nanti dijawab Pak Dadan, boleh lihat saya kembali saudara. Dua Newsmaker 2025, belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan. Pak Prabowo yang masih Menhan untuk membangun pilot project itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain. Bola Liar, Jumat 2 Januari, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua Newsmaker 2025, belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan. Pak Prabowo yang masih Menhan untuk membangun pilot project itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain. Bola Liar, Jumat 2 Januari, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua Newsmaker 2025, belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan. Pak Prabowo yang masih Menhan untuk membangun pilot project itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain. Bola Liar, Jumat 2 Januari, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua Newsmaker 2025, belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan. Pak Prabowo yang masih Menhan untuk membangun pilot project itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain. Bola Liar, Jumat 2 Januari, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua Newsmaker 2025, belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan. Pak Prabowo yang masih Menhan untuk membangun pilot project itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain. Bola Liar, Jumat 2 Januari, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua Newsmaker 2025, belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan. Pak Prabowo yang masih Menhan untuk membangun pilot project itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain. Bola Liar, Jumat 2 Januari, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua Newsmaker 2025, belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan.
Pak Prabowo. Yang masih Menhan untuk membangun pilot project itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain. Bola Liar, Jumat 2 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. 2 Newsmaker 2025, blak-blakan soal ijazah Jokowi. Ya, Anda kembali menyaksikan Bola Liar. Pak Dadan, penyelenggaraan program MBG ini menemukan sejumlah masalah. Tadi disebutkan salah satunya ada anak-anak jadi korban keracunan menu MBG. Dari sekian banyak, nggak cuma sekali 2 kali loh Pak Dadan, dan Pak Dadan pasti lebih punya datanya. Nah, pertanyaannya, pernah nggak sih Pak Dadan dipanggil Presiden ditegur terkait dengan pelaksanaan MBG seperti disampaikan tadi pertanyaan Mas Yogi? Ya, Pak Presiden itu isu apa saja yang up to date itu langsung tahu, ya, memahami. Dan pertama kali ketika kejadian di Cianjur, kemudian di Bandung yang waktu itu agak serempak lah, itu bulan-bulan September, saya ditelepon oleh Pak Presiden dan beliau menanyakan apa yang terjadi dengan anak-anak penerima manfaat. Kemudian saya jelaskan, kebetulan waktu Cianjur itu pas kejadian saya kan datang langsung ke tempat kejadian ya. Kemudian beliau bertanya penyebabnya apa, kemudian berapa banyak yang mengalami kejadian, dan kemudian berapa yang dirawat. Nah, Pak Presiden kemudian memahami bahwa itu bisa terjadi. Jadi beliau selalu melihatnya, terus langkah berikutnya apa. Itu yang paling penting. Tuh, tanggal 27 September saya diundang ke Kartanegara untuk membicarakan terkait dengan data apa penyebab terjadi gangguan-gangguan kesehatan pada anak-anak. Pertama adalah mengeluarkan instruksi untuk menurunkan jumlah penerima manfaat. Kemudian yang kedua juga harus menggunakan juru masak profesional. Kemudian yang ketiga menggunakan alat sterilisasi food tray agar si food tray yang digunakan berulang-ulang itu higienis, dan itu menjadi perintah kan, dan kemudian kita wajibkan ke semua SPPG, dan kemudian ditambah dengan kewajiban menggunakan rapid test. Nah, kemudian yang terakhir kita tahu bahwa kualitas air dari satu daerah ke daerah lain itu berbeda, termasuk salah satu penyebab yang banyak menyebabkan kejadian di Bandung Barat kan diantaranya kualitas air. Makanya sekarang kita wajibkan seluruh SPPG menggunakan air yang bersertifikat, artinya air dalam kemasan atau air yang isi ulang dengan alat-alat yang sudah teruji sterilisasi, dan itu menurunkan tingkat kejadian. Pak Dadan, ini kabar yang kami terima, Pak Dadan ini merupakan salah satu orang yang punya akses langsung ke Presiden Prabowo Subianto. Cuma sedikit yang bisa mencapai pintu itu. Saya mau tanya sih, awal mula Bapak dipilih jadi kepala bagian apa sih? Bapak kan ahli serangga ya, background? Ya, betul. Nah, ini sekaligus menjawab Pak Yogi nih. Katanya kan tadi program besar yang tanpa piloting. Nah, ini saya jelaskan. Kenapa Pak Presiden milih saya? Itu salah satunya karena pilot project. Jadi Pak Presiden itu kalau punya tujuan dan tugas, itu pasti tidak akan pernah menugaskan satu orang. Jadi saya ingat di Desember 2023, di dalam satu rapat untuk menyusun program itu, beliau bilang begini, kita kayaknya harus membuat pilot project. Kemudian saya dari 1 dari 6 yang hadir di situ, karena yang 6 orang kan yang menyusun visi misi itu 2023 berarti Pak Prabowo belum jadi presiden? Belum, jauh sebelum ini resmi. Rapat di partai ya? Bukan, rapat di tim. Tim untuk menyusun visi misi. Ya, dan yang menyusun visi misi kan semuanya teknokrat, tidak ada orang partai. Kemudian di Desember 2023 tuh beliau mengatakan begini, kita kayaknya harus membuat pilot project untuk makan bergizi itu kayak seperti apa gitu. Nah, dari 1 dari 6 yang tim pakar itu saya menyampaikan, Pak, boleh nggak saya dapat 1? Boleh gitu. Jadi akhirnya Desember 2023 saya dapat uang tuh dari Pak Presiden untuk membangun. Belum presiden? Belum, Pak. Calon aja belum. Calon resmi aja belum. Dapat uang dari presiden harus diluruskan. Belum presiden. Belum. Dapat uang dari Pak Prabowo. Dapat uang dari Pak Prabowo calon presiden. Yang masih Menhan, tapi sebagai pribadi. Menhan. Ya, untuk membangun pilot project. Nah, ternyata Pak
Pak Prabowo waktu itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain juga. Jadi kita adu konsep, Pak. Oh, di kontes ceritanya, Pak, kontes. Nah, kemudian dari setiap kali pelaksanaan makanya adalah pilot project yang mulai dilakukan tanggal 2 Januari 2024 di Warung Kiara di Sukabumi. Sampai sekarang masih jalan. Jadi yang di sana itu sekarang hampir sudah 2 tahun, Pak. Dan itu belum pernah mengalami kejadian sekalipun. Padahal yang dilayaninya lebih banyak dari yang rata-rata. Nah, dari lebih dari 4 orang yang melakukan uji coba terhadap program makan bergizi, kelihatannya Pak Presiden lebih senang dengan konsep yang saya ajukan. Lebih senang karena yang sama saya Pak Dadan. ajukan itu adalah membangun ekosistem. Jadi saya berpikir kalau uang besar, kemudian hanya mengejar satu target pemenuhan gizi, ini sayang. Karena ini akan membangun satu ekosistem besar. Setiap kali kita memberikan makan kepada anak-anak, kita akan membutuhkan bahan baku yang cukup besar. Nah, ini kalau hanya begitu saja lewat gitu sayang, makanya kita bangun ekosistem. Dan itu yang kemudian Pak Presiden melihat, meskipun di situ baru 1, tapi kita selalu lapor tuh. Jadi kita sudah tahu berapa hari pelayanan, berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, berapa peralatan yang dibutuhkan, berapa uang yang dibutuhkan setiap bulan. Dan itu datang dari pilot project, Pak. Jadi yang sekarang ada 18.200, seluruh peralatannya ngikutin apa yang ada di Warung Kiara. Jadi sebetulnya itu sudah ada proses yang 1 tahun sudah berjalan sebelumnya. Dan cerita itu Pak Dadan kan ini menyampaikan bahwa pilot project-nya sukses. Tapi yang kita lihat di lapangan untuk program MBG sebaliknya gitu. Jadi apa yang mungkin perlu kita evaluasi? Itu saya menjawab juga kan. Jadi akhirnya melihat itu, kemudian Pak Presiden dalam waktu itu baru terpilih bulan Februari. Kemudian kita kayaknya harus membangun satu badan baru. Saya tidak ingin kerjaan ini dikasihkan ke kementerian. Jadi harus badan baru yang bisa mendrive dari pusat sampai daerah. Akhirnya diputuskanlah Badan Gizi Nasional. Nah, ketika di rapat itu kemudian beliau kata gini, siapa yang bisa memimpin Badan Gizi ini? Sambil lihat-lihat gini. Kemudian tiba-tiba, berani nggak? Gitu. Saat itu, ya. Saya kaget juga kan, karena saya tidak pernah punya cita-cita jadi pejabat. Saya kan dosen. Saya inginnya itu tetap jadi tim pakar, ya mungkin jadi komisaris lah di mana gitu, cukup lah untuk seorang dosen. Ketika ditanya begitu, saya kaget dan kemudian saya jawab, Pak, kalau saya diminta, insya Allah saya laksanakan, cuma gitu aja. Tapi menurut Bapak kenapa? Cuma screening lewat mata, kemudian ya mungkin karena sepanjang saya berinteraksi, kan saya mulai berinteraksi dengan beliau intensif dari Juni 2023. Hampir seminggu 3 kali 4 kali berdiskusi terkait berbagai hal kan. Mungkin selama itu beliau melihat dan bagaimana konsistensi saya mengembangkan. Memang pilot project-nya oke, berjalan kalau disampaikan oleh Pak Dadan kan sukses begitu sampai dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN. Tapi dari kacamata kita, catatan media, apa yang perlu kita evaluasi? Karena sekali lagi tadi kan kita sepakat bahwa ini program kesayangan Presiden. Maunya jangan gagal, soalnya anggarannya gede banget. Bahkan sambil motong anggaran pendidikan loh, Mas Tra. Ya, di satu sisi memang harus diakui, Ilona, Pak Dadan dan teman-teman, di kalangan media dan di masyarakat kita masih juga berkembang cara pikir media yang lama. Bad news is a good news. Nah, itu masih terjadi. Sehingga kemudian ya kita harus mendidik juga untuk media kita bahwa tidak selalu bad news itu is good news. Good news is good news juga bisa terjadi. Dan dalam kode etik jurnalistik sudah dijelaskan yang namanya keberimbangan kan. Nah, itu yang fungsi membuat keberimbangan itu yang menjadi tanggung jawab Pak Dadan dengan jaringannya sekarang. Sehingga apapun yang terjadi, dan saya percaya kalau teman-teman di Kompas TV, Kompas.com, di grup Kompas Gramedia selalu mencoba keberimbangan itu. Ya, selalu. Tapi di Indonesia ini jumlah media banyak sekali. Itu sehingga kemudian ditambah lagi dengan ada media-media perorangan, kemudian ditambah media sosial, sehingga kemudian dengungannya itu menjadi sangat luar biasa. Nah, tantangan terberat buat Pak Badan Gizi, Pak Dadan dan jaringannya adalah mencoba menjadi seperti yang dikatakan Kompas TV, penjernih informasi.
Nah, media harus kemudian juga menempatkan diri, dia sedang tidak mencari sesuatu yang salah, tapi media juga harus membantu untuk memberikan solusi. Nah, ini menjadi pekerjaan berat kita bersama gitu. Sehingga ya tadi Mas Yogi mengingatkan, Mas Amir mengingatkan, saya juga sebenarnya mengingatkan Badan Gizi untuk lebih terbuka dan saya kira punya standar bagaimana menghadapi media. Tetapi jangan tempatkan media sebagai musuh. Ya. Ya. Kalau media itu memberitakan satu sisi yang mungkin terasa kurang baik gitu, itu adalah bagian dari kontrol publik. Karena program yang Pak Dadan jalankan itu MBG, bukan MBK, membuat bocah-bocah keracunan. Jadi itu yang harus diingat betul dan disampaikan pada seluruh jajarannya, kita programnya MBG loh ya, bukan MBK gitu. Ya. Ya, sehingga kelihatan bercanda, tetapi itu akan masuk pada ranah kesadaran semua orang bahwa kita sedang menjalankan MBG. Ya. Membuat bocah-bocah Indonesia gemuk, sehat, membuat bocah-bocah Indonesia punya masa depan yang gemilang gitu. Jadi itu. Dan kalau ada SPPG yang gagal dan tadi yang diceritakan Pak Dadan, itu menurut saya karena dia BAD ya, BAD, bukan asuhan Dadan. Ada aja. Ada. Iya, karena itu Pak Dadan harus lebih turun lapangan lagi supaya semua SPPG itu seperti yang program pilot yang tadi itu menjadi betul-betul asuhan Dadan dan mereka berjalan dengan benar. Oke, Mas Yogi, meski tadi di fakta lapangan ada kasus keracunan nggak sekali dua kali ya, tapi ternyata yang kita lihat anggaran untuk MBG ini kan naik di tahun 2026. Meski di tahun ini di refund 70 triliun karena ternyata tidak terpakai kan? 70 triliun yang tidak digunakan. Supaya uang yang keluar dari kantong negara ini efektif, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipertanggungjawabkan? Karena sampai sekarang sentimen negatif masih luas terkait dengan MBG ini. Mas Yogi. Ya, kalau bicara soal anggaran dari awal itu salah satu faktor yang membuat tanda kutip ramai jadi sorotan soal MBG ini. Kenapa? Karena kebijakan fiskalnya memang sangat luar biasa diberikan itu. Meskipun di tengah-tengah ada Pak Purbaya baru dilantik langsung disorot. Kalau ini saya akan tarik lagi. Meskipun tidak hanya kepada BGN. Satu. Yang kedua, tentu ada banyak sekali persepsi bahwa bagaimana ini bisa sangat dispesialkan soal anggarannya. Karena dianggap memotong pos lain, ada dan sebagainya, ada Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Itu jadi diskusi ruang publik dan itu tidak bisa dihindari Pak Dadan. Itu pasti akan muncul. Nah, di luar itu kemudian secara politik, lagi-lagi ini secara politik, kemudian dibaca bahwa ini benar-benar ini program kesayangan presiden. Dan kita harus maklum, kenapa? Karena pasca pemilu itu kan nggak semuanya tiba-tiba bisa selesai. Nah, sehingga ketika ada program yang ditaruh di panggung depan dan kemudian diekspos besar-besaran, otomatis akan mengundang. Disinilah yang tadi saya sampaikan, kunci dari persoalan ini adalah bagaimana secara efektif dan efisien dalam konteks anggaran dan transparan serta proper dalam hal teknokrasi, Pak Dadan dan tim di BGN bisa menjelaskan itu ke publik. Bahwa kemudian caranya adalah melalui spektrum komunikasi, iya. Tetapi di luar itu semua ada satu yang harus diingat, bahwa dalam konteks kerja-kerja jurnalistik itu selalu pro publik. Nah, karena itu tidak ada jalan lain selain memang mengedepankan satu, tadi Pak Dadan sudah menyampaikan, oke, kami sudah akan merespon. Kedua, menyampaikan ke publik atas apa yang sudah terjadi di 2025 dan kemudian didesain 2026. Masih banyak sekali faktor yang terkait dengan program MBG ini Pak, termasuk mungkin sisa limbahnya. Ini kan kalau bisa dikerjakan dengan baik justru akan menambah penghasilan baru. Kira-kira itu Ilona kalau dari kita. Itu harapan kita bersama untuk program MBG Pak. Apa yang buruk di tahun lalu jangan terulang di tahun 2025. Terima kasih Pak Dadan telah bergabung di Bola Liar. Terima kasih. Saudara jangan kemana-mana, isu panas lainnya kami hadirkan. Usai jeda. Dua Newsmaker 2025, blak-blakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan
Pak Prabowo yang masih Menhan untuk membangun pilot project itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain. Bola Liar, Jumat 2 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. 2 Newsmaker 2025 belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan. Pak Prabowo yang masih Menhan untuk membangun pilot project itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain. Bola Liar, Jumat 2 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. 2 Newsmaker 2025 belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan. Pak Prabowo yang masih Menhan untuk membangun pilot project itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain. Bola Liar, Jumat 2 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. 2 Newsmaker 2025 belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan. Pak Prabowo yang masih Menhan untuk membangun pilot project itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain. Bola Liar, Jumat 2 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. 2 Newsmaker 2025 belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan. Pak Prabowo yang masih Menhan untuk membangun pilot project itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain. Bola Liar, Jumat 2 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. 2 Newsmaker 2025 belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus memutuskan. Pak Prabowo yang masih Menhan untuk membangun pilot project itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain. Bola Liar, Jumat 2 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. 2 Newsmaker 2025 belak-belakan soal ijazah Jokowi dan program MBG di depan pemimpin redaksi KG Media yang memberi pandangan kritis. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Rektor manusia, Mas. Pengadilan yang harus... Anda kembali menyaksikan Bola Liar. Mas Yogi, Mas Ra, Mas Amri. Tadi kita ada kedatangan 2 Newsmaker ya, Mas Amir. Dan ada Pak Dadan, ada Mas Roy Suryo. Nah, sekarang kita undang satu lagi narasumber spesial kita. Di spesial tahun baru ini saya panggilkan Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Wih. Salam. Apa kabar? Selamat malam. Salam dulu, Mas Ra. Silakan. Silakan, Mas Adi. Jadi aman, aman teman saya. Aman ya. Besti ya semua di sini ya. Oke. Mas Adi tadi udah denger ya bagaimana kita mewawancarai 2 newsmakers, ada Pak Dadan, ada Mas Roy Suryo. Mas Roy Suryo sendiri tampaknya belum puas dengan setelah disampaikan ijazah asli Jokowi tetap yakin palsu. Menurut Anda kasus ini, isu ini akan terus berlanjut sampai 2026? Saya termasuk yang hakul yakin 1000% bahwa isu soal ijazah itu akan terus berlanjut hingga di 2026. Karena saya kira ini kan dengan saya tadi berarti. Sama dengan Mas Ra, dengan Mas Yogi, dengan Mas Amir. Bagi saya sederhana, karena persoalan ijazah ini sudah memasuki babak baru, yaitu persoalan hukum. Kalau sebelumnya klaim soal kebenaran antara kedua belah pihak itu kan tidak berkesudahan. Jadi argumen-argumen politik yang dibangun oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ataupun yang dibangun oleh pendukung Pak Jokowi dan kawan-kawannya itu tentu tidak akan berujung, dan itu telah melahirkan satu tawuran opini politik yang tidak berkesudahan. At the end bagi saya yang melihat dari jauh persoalan ini, yang bisa memutus mata rantai terkait dengan kekisruhan ini adalah soal pihak yang berwajib
Hari ini ada di Kapolda. Selanjutnya publik sedang menunjuk kapan kira-kira ini akan dilimpahkan ke kejaksaan. Inilah yang pada akhirnya akan memutus, suka tidak suka, pengadilanlah yang akan menjadi trigger apakah pihaknya Roy Suryo atau pihaknya Pak Jokowi yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang dan benar dalam konteks ini. Kan itu yang saya sebut sebagai babak baru. Apalagi misalnya kemarin setelah ada pengumuman tersangka terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan, publik menganggap seakan-akan dunia sudah selesai terkait dengan ijazah. Tapi nyatanya ini semacam melodrama, drama-drama Korea yang nyaris tidak berkesudahan. Karena ada jurus-jurus baru yang terus bermunculan. Ada gelar perkara khusus, kemudian menghadirkan saksi-saksi ahli yang dianggap meringankan Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang ingin saya katakan adalah dari segi persoalan ini, ya tentu hukum yang akan menjadi pengadil segala-galanya. Tapi dari persegi publik yang dilihat per hari ini adalah soal jurus-jurus maut yang dikeluarkan oleh masing-masing kubu. Jadi itu yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan curiosity, rasa ingin tahu kira-kira Roy Suryo ini apalagi nih yang akan dimunculkan. Tadi kan ada wayang-wayang, ada buku, kemudian ada bunga buat Ilona, dan seterusnya. Dan bahkan tokohnya harus diganti kan, bukan lagi. Harusnya bukan Petro. Bukan Petro, tapi yang lain. Itu adalah drama-drama yang kemudian menurut saya, kenapa isu yang terkait dengan ijazah Jokowi versus Roy Suryo itu selalu menjadi spotlight, dan tentu ini terus menjadi pembicaraan yang menurut saya di 2006 sekalipun ini akan terus berlanjut tidak berkesudahan. Dan rasanya memang itu dipelihara menurut saya sih. 2026 kasus ijazah palsu ini akan terus dipelihara untuk menjaga nyala dari sebuah keinginan, mungkin ada keinginan. Pertanyaannya siapa yang memelihara, Mas Tra? Ya tentu semua pihak yang berkepentingan. Kalau Roy dan kawan-kawan pengennya pasti cepat dia, karena pasti lelah juga. Tapi ada pihak-pihak yang ingin menjaga bahwa ini kasus tetap call tinggi, tetap dalam situasi yang menyala terus, berapi-api gitu, karena ada tujuan yang ke depan yang ingin dicapai, pasti sesuatu. Kalau saya membaca, kalau ini dibaca sebagai bagaimana intensi misalnya dikait-kaitkan dengan 2029, terlampau jauh Belanda sih menurut saya. Karena pertarungan politik itu di kita memang dipertaruhkan di ujung pertarungan. Soal kompetisi Pilpres, saya termasuk yang juga 1100% yang relatif kompetitif di 2029, the one and only Prabowo Subianto sebagai presiden petahana. Kenapa saya menyebutnya begitu, Mas Adi? Karena coba lihat, ada yang sudah mengatakan bahwa mendukung Prabowo Gibran untuk periode yang kedua, dan itu kita disampaikan jauh sebelum proses ini harusnya sudah disiapkan gitu. Artinya di tahun-tahun ini pun sudah muncul isu itu. Jadi artinya saya melihat ini sebagai sesuatu yang dipelihara sebenarnya untuk menjaga nyala, untuk tetap menjaga top of mind dalam publik. Dipelihara untuk menguntungkan siapa, Mas Ra? Ya tentu saja yang pengen maju di 2029. Ya. Saya melihatnya ini orang-orang baik kubu Roy Suryo dan kawan-kawan maupun di pengadilan nanti, poin utamanya bukan mencari kebenaran, bukan mencari bukti. Tapi ini adalah cara untuk menjaga agar, ini yang saya khawatirkan ya, polarisasi itu tetap terbentuk. Ini saya khawatir betul. Harusnya kasus seperti ini itu tidak dibesar-besarkan. Itu adalah yang bahaya. tadi saya sebut kenapa dipelihara, karena memang mengarah pada satu top mind gitu, ya, top of mind gitu. Jadi padahal penyelesaiannya sangat mudah. Kita punya pengalaman baru saja Hakim Konstitusi Asrul Sani yang ijazahnya juga dituduh palsu. Asrul Sani tampil dengan elegan, dia jelaskan posisinya, dia tunjukkan aslinya, selesai. Semuanya selesai. Kita punya pengalaman dengan Barack Obama yang juga punya kaitan dengan Indonesia sebagai Barack kan. Dan dia tampil elegan, selesai gitu. Ini memang tidak. Oke, baik. Mas Yogi, soal ijazah kalau kita panjangin nggak kelar-kelar kita bahas ya gitu. Tapi Mas Yogi di tahun 2025 kemarin, nggak cuma MBG, tidak hanya soal ijazah, kita bicara utang wush, dan yang terakhir juga ada bencana Sumatera, ya, yang masih jadi perhatian publik. Kemudian kemarin sempat panas sekali tunjangan DPR, demo di DPR, di mana anak-anak muda menyuarakan keberatan, mengkritik kinerja. Kira-kira di 2026, mana yang mungkin masih akan menjadi concern masyarakat Indonesia? Gini, hari ini itu masyarakat itu dihadapkan banyak sekali persoalan. Banyak sekali isu muncul dan sebagainya. Sampai drain, Mas. Ada orang ke psikolog gara-gara berita artinya negatif. Kalau ditanya masyarakat mana,
Pertama, kalau kita mengacu kepada program pemerintah, kita akan bicara soal MBG. Kenapa? Paling tidak penerima manfaatnya aja menjangkau kepada mereka. Yang kedua, tentu akan bicara juga soal ijazah ini. Orang udah terlanjur 4 tahun. Kemudian orang berharap selesaikan di mana? Tadi udah terbelah diametral itu tadi. Ketika terbelah diametral, kita tidak bermain pun, ya kan? Sekarang sudah ada media sosial, ada homeless media, semua juga akan main. Nah, justru kita hadir itu untuk isu-isu tertentu adalah menjadi clearing house of information. Dengan dasar kerja-kerja profesional jurnalistik, kita mendekati itu. Ya, itu tadi saya sampaikan, harus masuk ke pengadilan. Ya. Kalau sampai nggak ke pengadilan, kita bisa bertanya dari perspektif ada apa ini, siapa yang bermain. Ya. Banyak sekali sudut pandang baru. Sehingga aktor utamanya bukan lagi soal Roy Suryo atau Joko Widodo, tapi jangan-jangan ada kekuasaan atau siapapun yang bisa mengatur bahwa ini tidak segera dilimpahkan ke kejaksaan, ini tidak segera masuk ke pengadilan. Nah, kebutuhannya apa? Makanya tadi saya bilang ke Mas Amir dan Mas Ra, ketika bicara ini ada yang butuh dan sebagainya. Oke, clear. Tapi pertanyaannya, untuk apa? Kan harus dijawab juga. Untuk apa? Bahasa paling gampang, ya pemilu, perebutan kekuasaan. Mas Adi tadi bilang, terlalu jauh Belanda gitu. Tetapi hari ini, jarak jauh dekat sama aja kan? Iya. Artinya apa? Pemilu yang diatur periodikal per 5 tahun, itu bisa keluar isu kok percepatan pemilu. Dan hari ini ada, muncul. Tidak ada yang tidak mungkin dalam situasi seperti ini. Tugas kita adalah mendudukkan perkara semaksimal mungkin, memastikan bahwa penerima informasi itu mendapatkan pasokan yang benar. Ya. Nah, dalam situasi tertentu kita tentu tidak bisa berharap kepada satu sumber. Makanya tadi saya bertanya berkali-kali, ini kalau sampai pengadilan, nggak sampai pengadilan, yang kita serang adalah ya negara. Kenapa kamu nggak bisa dorong bahwa ini sampai ke pengadilan? Kenapa kejaksaan nggak segera dilimpahkan? Tanya ke polisi, kenapa sudah menetapkan tersangka tapi nggak kunjung juga diserahkan kepada dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan? Karena satu-satunya kita memberikan pendidikan politik dan pendidikan hukum kepada masyarakat adalah sudahi kegaduhan yang tidak produktif menurut Mas Amir dan Mas Tra ini itu ke dalam pengadilan. Ya, Mas Adi, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat itu harus dilihatkan oleh negara. Tapi menurut Anda sendiri, dengan berlarut-larut salah satu contoh kasus ijazah Jokowi ini, apakah memang sengaja dipelihara? Singkat saja, Mas. Kalau saya sih harus melihat sesuatu yang sifatnya prioritas, apalagi di sini banyak anak-anak muda dan mahasiswa. Kita itu menghadapi satu situasi yang sering disebut sebagai fenomena false truth. Hal-hal yang sifatnya faktual dan objektif sekalipun itu masih diragukan. Kejaksaan diragukan, kepolisian diragukan, UGM diragukan. Itu efek dari apa yang disebut dengan dunia digital yang berlimpah. Ini yang melahirkan apa yang disebut dengan teori-teori komunikasi politik sebagai bandwagon effect. Jadi siapa yang kuat mempengaruhi publik, apakah asli, apakah palsu, dialah yang kemudian akan menjadi jarum suntik jam yang kemudian akan menebalkan satu keyakinan soal ijazah asli yang sesungguhnya. Jadi secara administratif dan faktual hukum adalah segala-galanya. Tapi publik punya preferensi per hari ini siapa yang sebenarnya salah dan kemudian benar dalam konteks ijazah itu. Itulah yang saya sebutkan sebenarnya di awal Ilona, agak buang-buang waktu juga sebenarnya kita bicara tentang ijazah karena nggak ada feedbacknya terhadap masyarakat secara umum. Apakah kalau nanti kelihatan ijazah asli ataupun palsu, pertumbuhan ekonomi langsung 40%? Apakah kemiskinan bisa berkurang? Tidak. Apakah korupsi bisa dihilangkan? Tidak. Justru yang perlu mendapatkan concern itu adalah ketika program-program prioritas pemerintah butuh atensi, butuh pendampingan soal MPG, soal Koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat, soal bagaimana keberpihakan kita terhadap persoalan-persoalan di Sumatera. Itu menurut saya jauh lebih penting dibandingkan dengan isu yang lain. Tapi kalau ngomong begini per hari ini, itu dianggap jenis termul jilid baru. Baik, terima kasih Mas Tra, Mas Adi, Mas Yogi, Mas Amir. Dengan demikian saya masih serta Regan pamit. Sampai jumpa di Bola Liar.